Kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Anggota kelompok terdiri atas Raja Tulia, Kornia Putri Cersan, Dika Febrian, Raditya Alifi, dan Farah Nabila. Biografi singkat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama lengkap beliau ialah Abdul Qadir bin Abi Salih Musa Al-Jailani. Lahir pada bulan Ramadan 471 Hijriah atau 1078 Masehi di Jilan, Irak Utara. Wafat pada tahun 561 Hijriah atau 1166 Masehi di Baghdad, Irak. Latar belakang keluarga beliau ialah memiliki ibunya yang bernama Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai. Ialah wanita yang salehah yang dikenal memiliki karomah. Latar belakang pendidikannya, ia berpendidikan di Baghdad pada usia 18 tahun. Belajar kepada ulama terkemuka dalam bidang Al-Quran, fikih, hadis, bahasa Arab, dan sastra Arab, juga tasawuf. Beliau memiliki keilmuan dan dakwah, menguasai akidah, syariah, tasawuf, dan sastra, juga menjadi ulama besar mazhab Hambali. Aktif berdakwah selama 40 tahun dan mendirikan madrasah sebagai pusat pendidikan. Karya terkenal beliau ialah Kitab Futuh Al-Ghaib, Il-Hizib Al-Khabir, Aurat Al-Jilani. Murid ternama beliau ialah diantaranya Abu Ali Al-Farisi dan Abu Al-Qasim Al-Misri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikenal sebagai Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali karena kemuliaan akhlaknya, keadaan spiritual atau akhwalnya, dan karomahnya yang luar biasa. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan bahwa tidaklah diceritakan keramat seorang secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tasawuf yang dikembangkan beliau berfokus pada akhlak, pencarian kebenaran yang hakiki, dan pencapaian makrifat kepada Allah dengan selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara syariat dan hakikat, serta menyatakan bahwa setiap hakikat yang tidak berpijak pada syariat adalah bentuk kezindikan. Suatu ketika, beliau diuji dengan penampakan cahaya yang mengaku sebagai Tuhan dan memperbolehkan melakukan hal yang haram. Namun, beliau segera menyadari bahwa itu adalah tipu daya syaitan karena ucapannya bertentangan dengan syariat. Keselamatan beliau dari tipu daya tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan pemahamannya yang mendalam tentang hukum Allah. Syekh Abdul Qadir memahami ajaran Islam dari dua sisi, yakni lahir dan batin, sebagaimana tiap ayat dalam Al-Quran memiliki makna lahiriah dan batiniah. Menurut Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua, yaitu lahiriah atau wudhu dan mandi, dan batiniah atau penyucian dosa melalui taubat, zikir, dan suluk. Kesucian batin bisa hilang karena sifat buruk atau perbuatan melanggar syariat dan harus diperbarui dengan taubat dan istighfar. Ia menekankan pentingnya mengamalkan sisi lahir atau fikih dan batin atau tasawuf agar Islam dipahami secara utuh. Kisah teladan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saat muda, ia pernah mengalami kisah luar biasa tentang kejujuran dalam perjalanan ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Saat itu, ibunya membekali 40 dinar yang dijahitkan ke dalam bajunya agar tidak ketahuan orang. Sebelum berangkat, ibunya berpesan, selalulah jujur dalam segala keadaan. Dalam perjalanan, rombong Syekh Abdul Qadir diserang oleh sekelompok perampok. Para perampok menggeledah semua orang termasuk dirinya. Saat salah satu perampok bertanya, apakah dia punya harta? Syekh Abdul Qadir dengan jujur menjawab bahwa dia membawa 40 dinar yang disembunyikan di bajunya. Awalnya para perampok tidak percaya, tetapi setelah diperiksa benar, mereka menemukan uang tersebut. Para perampok heran lalu bertanya kenapa ia jujur padahal bisa saja berbohong dan menyelamatkan hartanya. Syekh Abdul Qadir menjawab bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk selalu berkata jujur dan ia takut melanggar janji itu kepada Allah. Kisah ini sangat menyentuh hati para perampok karena sadar akan kesalahan mereka dan banyak di antara mereka yang akhirnya bertaubat dan menjadi orang yang baik karena ketulusan dan kejujuran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani.
Karomah yang diberikan Allah Ta'ala sebagai keistimewaan bagi Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tidak tergodanya Abdul Qadir Jailani oleh godaan setan. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu, bayangan itu datang dan memanggil beliau. "Wahai Abdul Qadir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. Sesaat setelah dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terus menyendiri, menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku, wahai Abdul Qadir, karena dua alasan. Pertama, karena ilmu fikihmu yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak, benar, dan mana yang batil, salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Allah Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. Itulah kisah dari karomah yang diberikan Allah Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.